Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Akademia, mahasiswa, mahasiswi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ini adalah rekaman terkait dengan materi mata kuliah kita yaitu metode pengembangan bahasa anak usia dini. Ini adalah pertemuan pertama. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan singkat ya terkait dengan apa-apa saja sih yang akan nanti kita akan bahas selama satu semester penuh. Oke, yuk kita mulai saja. Nah, untuk materi pertemuan yang pertama, ini adalah satu topik pengertian bahasa dan komunikasi. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh terkait dengan metode pengembangan bahasa, strateginya seperti apa, alat instrumen yang bisa digunakan untuk pengembangan bahasa seperti apa, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa semuanya untuk memahami apa sih itu sebenarnya bahasa dan apa itu peranan komunikasinya. Oke, ini ada satu bentuk penelitian dari para ahli bahwa simpanse dan gorila ini diasumsikan bahwa uh, bahasa itu adalah alat komunikasi sosial ras manusia, bukan spesies lain. Artinya apa? Artinya bahwa bahasa ini adalah kemampuan tertinggi dari umat manusia yang bisa digunakan untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan. Apabila hewan yang lain ya dia juga sebenarnya berbahasa, namun berbahasanya adalah berbahasa yang lebih simpel atau sederhana. Meneliti lumba-lumba yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem suara dalam berkomunikasi dengan lumba-lumba lain, diasumsikan mereka memiliki bahasa sendiri. Oke, jadi kalau bahasa manusia dengan bahasa hewan itu memang ya yang lebih tinggi adalah ya bahasa manusia gitu kan, tentunya jelas. Nah, kalau bahasa yang dilakukan oleh hewan seperti mungkin tadi lumba-lumba, simpanse itu hanya seperti kebiasaan saja ya dengan menggunakan insting, dengan menggunakan apa apa namanya naluri dari hewan itu ya. Nah, kemudian menurut Holzman and Bromley ya ada tiga aspek yang membedakan bahasa manusia dan sistem isyarat hewan. Bahwa kalau manusia ini bahasanya itu dia bersifat produktif. Artinya apa? Artinya bahwa bahasanya manusia, bahasanya apa namanya kita gitu kan, dia akan terus berkembang selama adanya suatu interaksi atau adanya uh, yang terjadi ya terkait dengan budaya sosial itu pasti akan terus berkembang bahasa produktif. Mungkin ada kata-kata yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada. Contohnya misalkan apa ya kata-kata yang baru itu misalkan daring ya. Dulu itu kan kita nggak pernah dengar kata daring. Sekarang kena pandemi sehingga muncullah yang namanya daring gitu ya dalam jaringan offline online. Nah, itu adalah kebiasaan apa namanya muncul bahasa-bahasa demikian karena adanya sifat bahasa manusia adalah produktif. Kalau hewan ya nggak bisa. Kalau hewan ya dari dulu sampai sekarang ya itu aja kan gitu kan. Bahasa hewan ya dari ya bahasa apa mengaum gitu kan. Kalau kalau kucing pengen kawin itu bahasa atau bunyinya itu kucing itu seperti itu khas. Kalau apa namanya tokek pengen apa dia bunyinya khas. Tapi bahasa dari hewan itu tidak bisa dikaitkan dengan dia bersuara, tapi dari gerak, dari mimik, mimik gerakan tubuh hewan itu pun bisa dikatakan sebagai bahasa. Bahasa manusia terlepas dari konteks atau situasi. Dari yang ketiga, manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, sedangkan hewan menggunakan isyarat untuk menginformasikan suatu. Oke, tadi sudah jelas ya bahwa bahasa itu kalau hewan itu dia menggunakan isyarat. Nah, aliran sofisme memandang bahwa bahasa itu sebagai suatu perjanjian yang sifatnya disengaja antara masyarakat. Ya, artinya bahwa adanya bahasa itu karena memang ya ada kesepakatan gitu ya. Ada bahasa itu bersifat apa namanya? Suka-suka gitu kan ya, arbitrter gitu ya. Kenapa suatu buku dikatakan buku atau mungkin tulisannya BUKU yaitu suka-suka ya. Artinya perjanjian aja. Oke, kita sepakat ya bahwa benda seperti ini kita sebut dengan buku. Tulisannya BUKU, bacanya buku. Tapi kesepakatan terjadi ini tidak berarti kita ngumpulin orang, ngumpulin massa. Ayo kita sepakat, sepakat, sepakat. Enggak. Ini hanya sebagai apa ya, kebiasaan atau mungkin bisa karena dari adaptasi dari bahasa-bahasa lain. Buku itu kan dari kata book gitu ya, dari bahasa Inggris kan serapan dari kata bahasa Inggris book. Jadi di kita karena mungkin kita dulu dijajah oleh asing gitu kan, book artinya kita diterjemahkan atau dibiasakan kita banyaknya buku, kataba gitu ya, kitabun gitu ya, kitab dan sebagainya. Jadi itu ya tadi disengaja antara masyarakat.
Aliran Stoijen memandang bahwa bahasa sebagai suatu kemampuan yang bersifat alamiah. Nah, jadi alamiah, jadi munculnya suatu bahasa itu dia bersifat alamiah. Ya, anak-anak usia dini pun sama, dia muncul atau kemampuan berbicara, kemampuan apa namanya mendengar, menyimak, ya, itu juga sama bersifat alamiah. Nggak ada kan kita kursus gitu ya, anak usia dini kursus mendengar, anak usia dini kursus apa namanya berbicara, nggak ada kan, semuanya bersifat alamiah. Selama memang adanya suatu kematangan yang siap dalam diri anak usia dini, segalanya siap, mentalnya, kognitifnya, kemudian juga oralnya, fisiologisnya bagus, dia akan secara alamiah tentunya dengan adanya interaksi sosial itu akan mengembangkan bahasa. Kemudian menurut Plato, Aristoteles mengartikan bahasa sebagai interaksi antara kedua pendapat tersebut. Nah, jadi disajikan bahwa menurut Plato ini dia adanya suatu yang bersifatnya disengaja dalam masyarakat dan juga bersifat alamiah. Nah, menurut ahli berikutnya itu menurut Won berpendapat bahwa apa yang ada di dalam diri adalah sama dengan apa yang tampak dari luar. Artinya kemampuan internal dari dalam diri itu mengekspresikan apa yang berada di luar. Contohnya misalkan apa yang ada di dalam otak kita, ya apa yang ada di dalam pikiran kita itu bisa tertuang atau bisa terlihat dari apa yang orang itu bicarakan, ya. Kalau dalam konteksnya bahasa, ya. Jadi ya apa namanya? Air dalam teko mengeluarkan apa yang ada di dalam teko gitu kan ya. Nah, seperti itu. Buchler berpandangan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari konteks sosial. Ya, jadi karena memang bahasa ini adalah peranannya adalah dalam interaksi sosial, tentu tidak lepas dari adanya konteks sosial. Bagaimana seorang itu bisa berinteraksi, menyampaikan suatu ide, gagasan, pendapat, ya, dengan tujuan-tujuan komunikasi tentunya. Nah, ada juga ahli yang namanya Chomsky ya, Noam Chomsky. Dia seorang ahli apa namanya linguistik, menjelaskan bahwa untuk lebih memahami perkembangan bahasa seseorang perlu mempelajari perkembangan kognitifnya dulu. Ini kata Chomsky. Karena memang kalau kita belajar bahasa itu pasti ada kaitannya dengan kognitif. Jadi cognitive and languages gitu ya. Kalau dalam buku-buku textbook bahasa Inggris itu kayak gitu. Jadi kalau kita ngebahas bahasa itu tentunya tidak akan pernah tidak dibahas kognitifnya, ya. Jadi anak-anak bisa berbahasa itu kalau kognitifnya secara apa namanya average atau rata-rata itu ya matang juga gitu ya. Jadi cognitive and language and cognitive itu dia saling interaksi atau saling sama-sama mempengaruhi. Nah, kemudian menurut Badudu juga dia sama menjelaskan bahwa bahasa itu sebagai alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri atas individu yang menyatakan pikiran, perasaan, keinginannya. Jadi sebagai alat ya, bahasa itu bisa dikatakan sebagai alat. Ya, alat atau instrumen, sarana, media yang bisa digunakan untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, atau mungkin pesan khusus kepada penerima pesan, gitu ya. Kemudian menurut Bromley mendefinisikan bahwa bahasa itu sebagai sistem simbol yang teratur dalam bentuk visual atau verbal untuk transfer berbagai ide maupun informasi. Nah, Bromley juga sama, dia seorang ahli linguistik menyatakan bahwa ya bahasa itu sistem aja gitu kan, simbol. Simbol itu ya berupa apa namanya? Huruf-huruf, tanda gitu kan ya, atau mungkin berupa gambar, itu bentuk-bentuk visual, baik visualnya 2 dimensi ataupun 3 dimensi, baik verbal ataupun non verbal. Untuk apa? Untuk transfer berbagai informasi atau pengetahuan. Ya, huruf P dicoret gitu kan ada di pinggir jalan, itu juga sama bahasa. Ya, itu menunjukkan bahwa nggak boleh parkir di sini loh. Itu menurut Bromley ya bahasa, simbol gitu kan ya. Artinya simbol tersebut telah disepakati oleh seluruh masyarakat bahwa P dicoret itu ya nggak boleh parkir. Seperti itu ya. Oke. Ini juga sama, menurut Bromley mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai suatu pemindahan suatu arti melalui suara, tanda, bahasa, tubuh, dan simbol. Nah, jelas ya. Jadi ya transfer of knowledge, transfer of information, transfer of apa ya? Uh, apa namanya misalkan ya secara mengajak seseorang persuasif gitu ya. Melalui apa? Suara, tanda, bahasa, tubuh, dan simbol. Bahasa tubuh ya. Jadi ekspresi body language itu pun bahasa. Ya, jadi kalau kita menganggukkan kepala, ya itu dia sedang menyampaikan pesan bahwa aku yes gitu ya. Aku sih setuju. Oke. Nah, itu pun sama bahasa. Ya, kemudian bahasa adalah sistem simbol yang teratur untuk mentransfer arti tersebut. Nah, jadi bahasa juga simbolnya itu teratur. Jadi sepakat ya.
kenapa buku itu BUKU, tidak BUKA, buka, enggak kan? Jadi teratur. Jadi udah sepakat gitu ya. Simbol-simbolnya itu tersusun secara sintaksis, semantik, morfologinya itu dia ada subjek, predikat, objek, jadi ya teratur. Gak bisa kalau kita aku mau makan, tiba-tiba makannya di depan, makan mau aku, jadi aneh gitu kan. Jadi itu harus teratur, harus memenuhi kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, kemudian juga bahasa itu suatu modifikasi komunikasi yang meliputi sistem simbol khusus yang dipahami dan digunakan sekelompok individu. Nah, jadi sistem simbol khusus yang difahami ya, kalau kita ngomong bahasa Indonesia ke orang Rusia ya tentu nggak paham kan gitu ya, jadi nggak ada kesepakatan atau nggak ada satu persepsi. Beda kan tulisannya orang Rusia, kalau orang Rusia kan ya dibalik-balik gitu kan, kalau dengan Indonesia atau dengan Arab mungkin itu, kalau orang yang nggak paham ya nggak nyampe pesan itu gitu ya sistemnya. Jadi harus difahami, digunakan sekelompok individu. Orang Arab dengan ngomong bahasa Arab ya nyambung ya, kalau kita ya Jawa Cirebonan dengan Jawa ya, kalau ini pasti apa gimana gimana, itu berarti tidak difahami atau tidak ada kesepakatan yang secara bersama dalam suatu kelompok individu tersebut. Oke, saya rasa itu ya untuk singkat terkait dengan apa itu bahasa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik dan aspek bahasa. Oke, nanti mungkin di next video ya. Terima kasih, semangat belajar selalu. Assalamualaikum.